Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Qawaidul Khamsah. Kata qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang berarti aturan. Khamsah artinya 5. Jadi al-qawaidul khamsah artinya adalah kaidah-kaidah yang 5. Nah, lalu apa saja kaidah-kaidah yang 5? Nanti akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih, yaitu diantaranya adalah ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikhiyah, kemudian muqoronatul madzhab atau perbandingan madhab, dan juga falsafah hukum Islam. Nah, di sini akan kita fokuskan membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih ini sangatlah dibutuhkan dalam melakukan istinbat hukum. Istinbat hukum itu adalah pengambilan dan penetapan hukum. Ketika kita dihadapkan terhadap suatu permasalahan atau problematika, kita harus menentukan hukumnya apa. Jadi prosesnya itu merupakan dinamakan dengan istinbat hukum. Jadi kaidah hukum di sini sangatlah penting karena ini merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Nah, jadi kaidah fikih itu merupakan alatnya, alat untuk menetapkan hukum. Peta konsep dalam bab ini Al-Qawaidul Khamsah, di sini ada 5 kaidah yang harus kalian hafalkan karena ini adalah alat untuk menetapkan hukum. Jadi kalian harus memahami dan menghafalkan 5 kaidah ini. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat, ad-dororu yuzalu. Kemudian yang terakhir adalah al-'adatu muhkamatun. Baik, kita akan membahas satu persatu dari kelima kaidah ini beserta contoh-contohnya. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang berarti segala sesuatu tergantung tujuannya, tergantung dari niatnya. Dasar hukum dari kaidah ini adalah innamal a'malu binniyat. Sahnya perbuatan tergantung dari niatnya. Nah, jadi niat di sini sangatlah penting karena niat itu membedakan antara perbuatan itu apakah perbuatan ibadah atau perbuatan itu merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Jadi di sini niat adalah hal yang sangat penting. Contohnya misalkan seperti kebiasaan kita sehari-hari adalah mandi. Nah, mandi biasanya kita lakukan dalam satu hari 2 kali, yaitu pagi dan sore misalkan. Terus kemudian ada juga dalam fikih, ketika kita akan hendak menghilangkan hadas besar, maka disyariatkan dengan melakukan mandi besar. Nah, mandi besar itu hampir sama dengan mandi yang kita lakukan sehari-hari, akan tetapi bedanya mandi besar itu haruslah meratakan air ke seluruh tubuh dan juga harus niat untuk menghilangkan hadas. Jadi walaupun kelihatannya sama-sama mandi, akan tetapi satunya diniatkan untuk beribadah, yaitu menghilangkan hadas besar, sedangkan yang kebiasaan kita mandi pagi dan sore tidak kita niatkan apa-apa, maka di sini niatlah yang sangat berperan penting untuk membedakan kebiasaan dan ibadah. Selanjutnya, pentingnya niat itu juga untuk membedakan tingkat ibadah, apakah itu wajib ataukah itu sunnah. Misalkan seperti contohnya sholat rawatib. Nah, harus menyebutkan apakah itu rawatib ba'diyah atau qobliyah. Nah, jadi supaya jelas itu jenisnya apa.
Selanjutnya kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang berarti keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Dasar hukum dari kaidah kedua ini adalah inna syaitana la ya'ti ahadakum wa huwa fi sholatihi fayaqulu lahu ahadathta fala yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian setan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas. Maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Jadi penjelasannya seperti ini. Kembali ke kaidahnya tadi adalah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ketika kita melaksanakan sholat, yang namanya setan itu akan membisiki kita, akan menggoda kita dengan membisikkan, kamu telah berhadas, maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Jadi ketika kita ragu, jadi ragu itu sebenarnya adalah dari bisikan setan. Ketika kita ragu, kita ini kira-kira sudah berhadas atau belum, batal atau tidak. Jadi keyakinan kita yang awal adalah kita dalam keadaan wudhu yang sah dan tidak batal sampai kita mendengar suara atau menemukan bau kentut. Jadi kalau kita tidak yakin terhadap suara kentut atau ada baunya, maka kita dalam keyakinan masih dalam keadaan wudhu yang sah dan tidak batal. Ini yang pertama. Ada lagi contohnya. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla salasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastayaqona. Ketika salah satu di antara kalian ragu dalam sholat dan tidak tahu apakah sudah 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan tetapkan rakaat yang diyakini. Jadi saya kira ini masing-masing kalian pernah mengalami ragu dalam sholat. Masih 3 rakaat atau sudah 4. Nah, jadi hukum asalnya yang sudah kita lalui adalah 3. Yang menjadi keraguan adalah 4. Nah, jadi bilangan 3 itu adalah sebuah keyakinan kita. Sedangkan yang menjadi keraguan adalah apakah sudah 4. Nah, jadi karena 4 ini merupakan suatu keraguan, maka tinggalkanlah. Jadi yang kita pilih adalah kita menetapkan bahwasanya kita masih melaksanakan 3 rakaat. Jadi kita harus menambah 1 rakaat lagi karena keraguan kita apakah sudah 4 rakaat itu merupakan sebuah keraguan yang harus dihilangkan. Jadi yang kita yakini adalah yang 3. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah yasma'a sautan au yajidarihan. Ini yang seperti yang tadi ya. Nah, jadi kalau seandainya kita ragu-ragu apakah kita ini masih dalam keadaan wudhu yang sah atau sudah batal, maka selama kita tidak mendengar bau kentut atau maka apabila kita tidak mendengar suara kentut atau menemukan bau, mencium baunya, maka kita tetap dalam keadaan wudhu yang sah. Selanjutnya, yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang berarti kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukum dari al-masyaqqatu tajlibut taisir yaitu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi dalam rangka menghilangkan kesukaran dan juga untuk menarik kemudahan, maka di sini diberlakukan rukhsah.
rukhsah itu artinya adalah keringanan. Apa saja yang menjadi sebab dari rukhsah atau keringanan? Yang pertama adalah safar atau bepergian. Misalnya, seseorang yang dalam kondisi bepergian, maka dia boleh melaksanakan sholat secara jamak dan qashar, atau boleh juga tidak berpuasa dengan alasan bepergian. Kemudian yang kedua adalah sakit. Nah, jadi boleh meninggalkan puasa ketika sakit. Yang ketiga, ikroh atau keterpaksaan. Nah, kita memakan bangkai atau sesuatu daging yang diharamkan, misalkan babi, atau misalkan hewan yang buas, itu adalah suatu keharaman. Akan tetapi ketika dalam kondisi terpaksa, apabila kita tidak melakukannya, kemudian kita kehilangan nyawa kita atau meninggal, maka di sini keterpaksaan bisa berlaku. Jadi bisa mendapatkan rukhsah dengan memakan bangkai ataupun daging yang haram karena untuk mempertahankan hidup kita. Akan tetapi kadarnya harus sesuai dengan kedaruratan itu, tidak boleh secara berlebihan. Kemudian yang keempat, rukhsah itu sebabnya adalah lupa, kemudian tidak tahu. Kemudian yang keenam adalah sifat kurang. Nah, sifat kurang ini contohnya adalah secara kodrat perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, ini karena yang diwajibkan sholat Jumat hanya laki-laki. Jadi, secara kodrat, perempuan ini memiliki sifat nukson dalam hal sholat Jumat. Karena dia wanita, jadi tidak diwajibkan. Kemudian yang ketujuh adalah kesulitan. Macam-macam rukhsah di sini ada 5. Yang pertama, wajib, seperti memakan bangkai bagi orang yang terdesak. Nah, bila tidak memakannya, maka akan mati. Seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi, memakan bangkai ini hukumnya adalah wajib sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Dan tidak boleh berlebihan. Kemudian yang kedua, rukhsah yang kedua adalah sunnah. Nah, jadi kita menggunakan rukhsah ini, memberlakukan rukhsah ini, hukumnya adalah sunnah, seperti misalnya mengqashar sholat. Apabila jaraknya perjalanan itu mencapai 3 marhalah atau kurang lebih sekitar 85 km. Dan juga berbuka bagi musafir, dalam hal ini sebagian ulama menambah syarat perjalanannya mencapai 3 marhalah juga. Yang ketiga adalah mubah. Seperti akad salam atau pesan. Memesan suatu barang yang belum ada, jual beli dengan cara memesan, jadi barangnya itu belum ada, kita memesan. Nah, ini hukumnya adalah mubah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya jual beli itu barangnya harus nyata, barangnya harus ada. Nah, dalam akad salam atau akad pesan, ini barangnya belum ada. Jadi kita pesan sesuai dengan spesifikasi, dan si penjualnya ini bisa atau sanggup untuk menghadirkan barang itu sesuai dengan spesifikasinya, maka di sini akad salam dihukumi dengan mubah. Ini termasuk dari rukhsah. Kemudian yang keempat adalah khilaful aula. Seperti misalnya menjamak sholat. Nah, jadi bedanya apa mengqashar dan menjamak? Kalau mengqashar itu adalah meringkas, kalau menjamak itu mengumpulkan. Jadi antara sholat duhur dan asar dikumpulkan jadi satu waktu. Kalau mengqashar mengurangi bilangannya, misalkan 4 jadi 2. Jadi kalau misalnya jamak qashar, nah itu misalkan seperti sholat duhur dan sholat asar dijadikan satu, kemudian bilangannya dikurangi menjadi 2 rakaat. Nah, hukum khilaful aula ini bisa menjadi afdol apabila terjadi pada orang yang membenci rukhsah jamak atau khawatir bila tidak jamak mengakibatkan tidak sholat dengan jamaah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah makruh. Seperti mengqashar sholat apabila jarak perjalanan tidak mencapai 3 marhalah. Jadi rukhsah ini juga ada berbagai macam hukumnya. Ditinjau dari segi kedaruratan dan juga
hajatnya. Kaidah yang keempat adalah ad-dororu yuzalu, bahaya harus dicegah. Dasar hukum dari ad-dororu yuzalu adalah la dororo wala diroro. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, penjelasan kondisi darurat itu seperti apa? Kondisi darurat itu memperbolehkan keharaman. Nah, kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang tingkatannya tidak kurang dari keharaman. Misalnya seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak, yang bila tidak memakannya akan mati. Jadi, darurat ini sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua penjelasannya adalah perkara yang diperbolehkan karena darurat ini dibatasi sesuai dengan kadar kedaruratannya. Nah, seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya saja. Selanjutnya, yang terakhir adalah kaidah yang kelima, al-'adatu muhkamatun, kebiasaan bisa dijadikan hukum. Dasar hukum dari al-'adatu muhkamah adalah ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang baik. Nah, jadi adat kebiasaan ini bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Apabila adat di suatu daerah berbeda-beda, dari satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, maka adat seperti ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Nah, contohnya seperti ini. Apabila ada seseorang yang bersumpah tidak akan makan daging, daging itu kalau dalam bahasa kita artinya adalah daging kambing, daging sapi. Nah, atau dalam bahasa Arabnya adalah lahm. Nah, maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah apabila memakan ikan laut. Nah, ikan laut dalam bahasa Arab disebut dengan samak. Meskipun Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan samak dengan kata lahm dalam Al-Qur'an, yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 14. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Daging yang segar dalam hal ini dikatakan ikan. Jadi di sini yang merupakan adat merupakan sebutan daging. Nah, daging secara bahasa, secara lugawi di situ lahm. Kemudian ternyata Allah juga menyebutkan di situ lahm, menyebut ikan sebagai lahm. Nah, padahal secara bahasa ikan laut ini dalam bahasa Arabnya adalah sama. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.